'Cause we'll be on a tightrope. Cause we'll be on a tightrope. Halo, Gian. Hai, hai. Halo Kak, Gian, apa kabar? baik Kak. Oke, Kak Cika hari ini mau cerita data science, Gian. Tapi sebenarnya nih di course ini Kak Cika butuh bantuannya Gian karena implementasinya pengen dimasukin ke bidangnya Gian. Kan bidang Gian itu kan, apa coba? Manajemen sumber daya perairan. Itu kan berarti masuknya apa sih? Maritim, apa? Eh, ag- Kelautan ya? Karena Apa? kelautan masuknya, perikanan. Perikanan kan? Nah, itu tuh sebenarnya topik yang sangat bisa dioprek pakai ini, Gian. Jadi gini, Kak kita mau ngebekelin Gian sama data science sama machine learning. Jadi mudah-mudahan jadi gini, sepanjang Kak Cika ngejelasin ini, Gian boleh pikirin gitu ya, apa yang kira-kira mungkin bisa nyambung sama bidangnya Gian. Kan kita beda nih, Kak Cika elektro, Gian misalnya apa kelautan gitu ya. Kita beda major gitu. Tapi kan kita senang coding ya. And itu kan coded gitu loh. Jadi semuanya tuh bisa bisa kita codingin, bisa kita otomatisasi lah kira-kira gitu. Cuman biasanya topik yang kayak saya Kak Cika ngajarin biologi juga kan. Maksudnya mahasiswa biologi ITB dia juga senangnya code. Tapi dia masuk biologi gitu. Terus Kak Cika bilang, biologi itu bisa dioprek kayak misalnya kamu misalnya mau deteksi, misalnya ada sel nih, ini tuh kira-kira sel ini bakal kanker atau enggak ya? Atau misalnya lihat bakteri, ini bakterinya kira-kira bahaya enggak? Atau misalnya mau lihat COVID, ini dari sampel COVID ini ada berapa varian? Kan itu semua yang ngerjain orang coding lah, maksudnya data science kan, Gian. Nah, yang Kak Cika Ya. nggak tahu, ada expertise Kak Cika, ada expertise Gian. Jadi Gian kan punya expertise di situ kan, di sumber daya air, perairan, ngerti lah. Saya, oh Kak, datanya tuh bakal kayak gini. Kita ngambil data dari sini, sensornya tuh mungkin bisa gini-gini. Nah, itu yang Kak Cika perlu insight kayak gitu, karena Kak Cika kan elektro, jadi taunya cuman, oke, gue tau lah IoT, tau lah sensor misalnya. Sensor ini, sensor itu. Cuman kalau di real life itu emang pada gimana sih caranya gitu. Oh iya, terus bisa gini juga, Gian, satu lagi nih, intro. Bisa juga misalnya gini, kita punya sampel nih, sampel gambar dari mikroskop gitu ya, sampel air gitu. Itu bisa secara visual tuh bisa kita lihat apakah air itu mengandung hal yang bahaya atau enggak gitu. Kan ada air bersih, air kotor, itu bisa. Itu bisa pakai machine learning, bisa pakai processing data juga. Terus misalnya ya kalau nggak air misalnya udara gitu kan ya, dari kandungan udaranya atau air dari kandungannya, jadi bukan dari visual tapi dari kita lihat gitu misalnya mengandung apa merkuri kayak apa kayak gitu ya, kita bisa bilang oh nih air nih nggak bisa diminum nih karena mengandung apa gitu, begitu ya. Jadi tolong Ya. kalau kalian ada ide Kak kayaknya gini atau penanya langsung aja. Nah hari ini tuh Kak Cika mau jelasin tentang data science nih. Si data science ini menurut Kak Cika, Gian kan juga pasti udah tahu ya sekarang kan AI nih di mana-mana, orang-orang tuh kayaknya over lah, wah udah terlalu gila lah ngomongin AI gitu. Udah segala pengen di machine learning, segala pengen di deep learning gitu. Tapi nggak semua harus juga. Cuman ada chat GPT kan, ada Midjourney lah, ada segala macem gitu ya. Sebenarnya itu tuh ngomongin data sih semuanya. Orang atau perusahaan lah katakan misalnya. Itu kalau punya data, itu dia bisa ngapain aja Gian sama apapun gitu. Makanya tadi Kak Cika pikir, ya dari kemarin didaftarin tuh Kak Cika pikir sambil baca-baca, ini sebenarnya kalau manajemen sumber daya air tuh datanya apa ya gitu. Karena apakah gitu ya, Kak Cika nggak ngerti apakah distribusi air ke daerah, ataukah kualitas air, ataukah kendali apanya gitu. Itu datanya apa gitu ya, Kak Cika pikir gitu. Nah sebenarnya kan data itu kan penting ya. Despite of kita nyari data susah, tapi kita sebenarnya kebanjiran data gitu loh.
Jadi kalau saya Gian misalnya ditanya big data apa sih gitu ya. Big data tuh datanya gede enggak gitu sebenarnya. Jadi big data yang kita ngomongin data, kita tuh sebenarnya gara-gara ada internet itu jadi kebanyakan data sebenarnya. Jadi kita tuh udah overwhelmed sama data. Nah, big data itu bukan masalah volumenya aja yang gede, bukan misalnya kayak oh iya ya video YouTube tuh kalau sekali upload 4 giga enggak gitu gitu. Tapi varietinya juga macam-macam gitu. Jadi kayak misalnya kita punya data nih. Ada data dari sensor, ada data dari GPS misalnya. Bentuknya koordinat, ada yang data yang bentuknya teks, ada data yang bentuknya JSON, ada data yang bentuknya gambar. Ada yang si datanya itu juga macam-macam gitu. Dan formatnya beda-beda. Jadi si big data ini tuh udah banyak, volumenya gede, macam-macam gitu. Problemnya adalah kita punya data, kalau nggak bisa ngopreknya, nggak bisa manajemennya, nggak bisa sainsnya, itu kayak Gian di rumah punya buku banyak, atau kayak kita lah gitu ya, kita punya galeri tuh. Nah ini contohnya nih, contoh. Kacika punya galeri foto gitu ya. Itu tuh suka di backup di external hard disk, ada juga di backup ke Google Foto. Nah kalau di backup di external hard disk itu Kacika nggak pernah bisa menemukan lagi foto yang Kacika cari karena nggak dikasih label. Itu tuh artinya kita punya data, tapi kita nggak punya akses. Nah itu bodoh sih sebenarnya gitu. Tapi membuktikan bahwa oke, lu punya data, tapi bukan berarti lu jadi provided sama sesuatu yang lebih bagus. Cuman kalau lu nggak punya skill untuk mengelolanya. Nah, kalau Kacika upload ke Google Foto, di Google Foto tuh ada machine learning-nya, Gian. Jadi kita bisa nyari misalnya, apa ya, berdasarkan tanggal atau misalnya berdasarkan bentuk, misalnya coffee gitu ya, atau warna gitu. Itu bisa nyarinya lebih gampang gitu. Itu ya, jadi bentuk formnya beda-beda, skalanya juga besar. Terus ada yang namanya velocity juga. Problem dari big data ya, pokoknya semua deh, di semua. Misalnya apa? Bidangnya apa? Bidangnya mau misalnya sosial media. Misalnya apa? BMKG misalnya. Kehutanan, pertanian, kelautan. Itu data itu berubah-ubah terus kan. Kalau kita naruh sensor aja kayak misalnya ketinggian air laut beda-beda, suhu beda-beda. Kecepatan angin beda-beda, itu kan berubah terus tuh velocity. Jadi kita kadang-kadang, tar dulu gue dapat data, ini data yang mana gitu kan, nanti saya mau, saya kata BMKG, gue mau nganalisis nih, ini bakalan ada gempa susulan nggak gitu. Berdasarkan data yang ada, iya data Bapak yang mana, dari kapan gitu, dari tahun 70 kah, dari tahun 60 kah, atau data 2 minggu terakhir, itu ada yang misalnya data-data yang udah nggak relevan, kayak misalnya pembacaan sensor, kalau mau baca sekarang hujan nggak ya? Pasti kan harus baca sensor hari ini kan maksudnya. Setidaknya baca masa lalu untuk perbandingan. Tapi kalau misalnya kita salah baca sensor, misalnya ini data yang bulan lalu gitu, kita mau pakai analisis buat besok. Kok gitu kan ya? Jadi ada velocity-nya. Nah, dengan sosial media itu lebih ngeri lagi karena orang kan update data terus tuh. Misalnya sospol deh misalnya, politik dan sosial. Opini masyarakat berubah, misalnya elektabilitas calon presiden berubah, itu kan velocity. Terus ada juga ketidakpastian, jadi si veracity ini juga masalah nih, karena ada data yang nggak certain, misalnya hoax atau pembacaan yang salah gitu ya. Orang misalnya ngomong salah interpretasi, ngomong disalah interpretasiin lagi, atau misalnya sensor salah baca, terus dibaca sama sistem. Jadi misalnya, prediksi ini ada satu sensor mati, kebaca prediksi macet jadi salah gitu, atau prediksi apalah gitu ya jadi salah gitu. Jadi kalau secara umum big data tuh 4 ini sih sebenarnya, Gian. Jadi volume, variatif, velocity, sama veracity. Tapi kalau kita mau seriusin lagi, itu tuh kita bisa jadi punya 5. Jadi selain yang tadi, itu ada yang namanya value. Gitu, Gian. Nah, value itu tuh artinya bahwa nggak semua data itu perlu kita olah. Nah, nanti misalnya ya, di bidangnya kita masing-masing, kita misalnya ngumpulin data. Kacika misalnya ngumpulin data transaksi, atau misalnya paket data gitu ya, pembacaan paket data apa. Nggak semua bisa dipakai gitu, karena ada data yang udah nggak relevan aja gitu sama Kacika. Misalnya nih, Twitter nih, saya kan sekarang ada Twitter, sekarang ada Threads kan.
ada Facebook, ada TikTok, ada apa lagi? Instagram. Kita misalnya ekstrak nih, pemerintah lah ngekstrak. Gue mau tahu nih kata pemerintah. Sebenarnya menurut masyarakat itu yang paling penting apa? Misalnya kekerasan seksual kah? Eh, lapangan kerja kah gitu ya. Itu kan dia akan ngambil data kan. Cuman nggak semua relevan, kayak mungkin pemerintah nggak mau tahu misalnya, gue nggak pengen tahu deh misalnya apa ya, misalnya orang lagi suka model baju apa, itu bagi pemerintah itu terlalu bukan bidang gue lah, itu nggak bagian penting dari pengambilan keputusan lah. Mungkin kalau untuk bisnis atau apa oke gitu. Jadi value itu penting. Tapi kalau kita breakdown lagi tuh bisa kayak gini, Gian. Jadi di data science itu kerjaannya menghadapi data yang kayak gini. Jadi big data selain volumenya gede dan kita harus tahu value-nya yang mana yang kita pakai, terus kita harus tahu veracity bahwa informasinya tuh hoax nggak ya, precise atau enggak, atau ini opinionated atau enggak gitu ya. Itu ada nomor 4, Gian, ada visualization. Jadi kalau Gian misalnya dibilangin saya, gue tuh banyak banget tahu, misalnya ada teman, dia bisnis di Shopee. Oh, penjualan gue laku banget tahu, bro. Gue omsetnya sebulan 100 juta misalnya gitu. Emang gimana nih? Lu lihat deh Excel-nya gitu kan. Lu mau invest nggak? Misalnya ke Gian ngomong gitu. Atau kita ke investor bilang, Pak, saya butuh investor, bisnis saya lagi bagus nih. Nih, saya punya datanya. Tapi nggak kita visualisasi gitu, nggak ada misalnya grafik pertumbuhannya, terus demografi siapa yang beli, terus produk apa yang laku, gitu kan harusnya ada visualisasi tuh dari data itu. Entah bentuknya misalnya bar, entah pie chart atau apa. Jadi yang nanti jadi susah itu adalah, yang tunggu ya, ada yang ngebel, tunggu, break kita. Oke. Ada yang ngebel. Oke, I'm back. Oke, nah si visualization ini itu ngebantu kita untuk mengambil kesimpulan, terus mengambil keputusan gitu. Udah ya, variety kan yang 5, berapa macam gitu ya. Nanti itu pusing lagi, nanti Kak Cika tunjukin deh sepusing apa. Terus ada velocity. Nah, sebenarnya poin tambahnya itu ada lagi yang namanya viscosity. Nah, viscosity itu sebenarnya kan kalau value itu apakah informasi itu berguna buat kita, buat orang mungkin nggak berguna, bagi kita berguna, dan sebaliknya gitu ya. Nah, kalau viscosity itu apakah dia bisa membuat kita mengambil keputusan gitu, kayak misalnya Gian mau beli satu barang gitu ya, kita kan suka cari informasi tuh di internet, review orang kayak gimana gitu ya. Nah, itu kan viscosity tuh, apakah informasi itu mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan. Kayak pemerintah juga misalnya dia melihat, oke, kalau misalnya ternyata yang lagi urgent tuh sekarang harga bahan makanan itu lagi naik gitu ya. Berarti kita harus membalance harga nih, minyak sama telur sama cabai harus distabilin nih harganya misalnya. Nah, ini penting nih. Kayak gini nih contohnya, Gian. Jadi kalau Kak Cika tuh suka mikir gitu ya kan, kalau kita kan kalau perhatiin nih, secara statistik kan harga bahan baku, bahan pangan itu kan biasanya kan suka naik. Kalau mau lebaran atau tahun baru atau apa, pada saat ada event itu biasanya harga naik. Biasanya itu kan harga naik itu gara-gara demand-nya naik kan. Misalnya, oh kalau mau lebaran, mau puasa orang beli segala macam terus jadi harganya naik. Itu kan make sense gitu ya. Tapi kalau di pertanian itu biasanya harga naik kalau gagal panen gitu. Sebenarnya kan ini kan berkesinambungan ya, kayak misalnya BMKG gitu. BMKG mungkin
bisa predik kayak misalnya, oh ada monsun lah, ada badai apa gitu kan. Itu kan mempengaruhi apa? Cuaca kan harusnya, mempengaruhi apa gitu kan, bisa mempengaruhi panen kan gitu. Nah, kecil suka pikir, kita bisa nggak sih bikin gitu kayak sistem yang nyambung aja sederhana, nggak mungkin nggak bisa sederhana, tapi apakah bisa disambungin gitu kayak, oke ada prediksi bakal ada gagal panen nih, oke bisa prediksi nggak kira-kira jumlah panen kita berapa nih tahun ini, bisa nutupin kuota nggak gitu. Nanti bisa gitu ya dilihat nih secara statistik bertahun gitu ya, kan ada polanya pasti. Udah kalau biar nggak habis saya kira-kira ini bakal ada gagal panen, cover up nih kita harus import misalnya. Oke, berapa persen yang import, berapa persen yang kita bisa cover lokal gitu. Nah, ini kan sebenarnya kan viscosity. Jadi kalau big datanya pemerintah gitu ya punya data, gue punya data dari BMKG, gue punya data dari perairan, gue ada misalnya oh pertanian tuh nggak ada air misalnya gitu. Atau apalah gitu ya, kecil juga nggak ngerti nih kalau perairan gimana lagi ya. Nggak ada air, kemarau gitu. Terus wah nih kemarau nih pasti petani nggak pada panen nih. Berarti panen kita kira-kira prediksi sekian. Apakah kita perlu melakukan impor? Itu viscosity tuh. Jadi data yang nah, tapi kan dia lihat ya tadi ya, data itu kan nggak semata-mata kita punya datanya, terus jadi, oh gue tahu deh gitu. Itu harus dikolaborasi, diagregat, harus diproses, harus dianalisa, harus divisualisasi gitu sih. Data itu tuh kayak kita punya dikasih warisan gitu, rumah beserta isinya dan nggak tahu apa di dalam lemarinya. Nah itu kan mesti kita pikirin, astaga nih rumah mau gue apain? Gue nggak tahu, bahkan lap aja gue nggak tahu ditaruh di mana gitu kan ya. Terus gue nggak tahu nih buku isinya apa aja kayak gitu. Nah itu tuh harus diproses lagi. Nah satu lagi adalah virality. Jadi virality yang nomor 8 ini itu adalah bagaimana suatu data mempengaruhi yang lain gitu. Jadi si virality ini apakah dia itu memicu sesuatu apa ya, pertumbuhan data lain gitu. Apa sih artinya kayak apa ya? Contoh deh misalnya nggak tahu deh kemarin Kak Cika lihat saya orang lagi seneng filter apa gitu kan. Terus semua orang pakai filter itu. Itu kan sebenarnya kayak data yang membangkitkan data lain kan. Dan itu sebenarnya kalau pemerintah nih, kalau paling gampang contoh pemerintah, dia bisa ngelihat kayak misalnya, oh kalau orang udah bawa topik politik, nah itu merembetnya kemana nih, gitu kan. Misalnya jadi, oh politik apa, agama, tiba-tiba jadi terorisme gitu atau apa. Itu juga data kan. Jadi data itu sebenarnya kalau Gian dengar pernah mungkin ya, data is the new oil. Jadi kalau dulu tuh negara-negara yang punya oil tuh yang kaya kan. Sekarang adalah yang punya data. Makanya Google tuh licik, dia udah punya data banyak kan, dia punya dari Google Foto, dia punya dari searching keyword gitu ya. Facebook sekarang mulai punya Instagram, punya WhatsApp, dia sekarang punya Threads. Terus nggak tahu Amazon mungkin, Twitter mungkin gitu ya. Mereka punya data. Nah, sekarang banyak-banyakan data sama banyak-banyakan resource. Makanya kalau Gian lihat ya, Kak Cika tunjukin. Misalnya sekarang kita punya ChatGPT gitu ya, Chat OpenAI ini. Nah, ini kan GPT. kalau Gian pernah pakai nggak ChatGPT? Sering sih. Sering kan? Ini tuh kenapa dia bisa pinter gini? Tanda kutip. Karena dia punya data teks yang banyak banget. Data teks yang banyak. Jadi kalau Kak Cika jelasin secara singkat gitu ya, ChatGPT ini sebenarnya pakai algoritma yang namanya generative adversarial network. Jadi dia tuh pakai statistik Gian. Jadi kalau misalnya kita ngomong ya, write a paragraph, misalnya paragraph about apa? Misalnya about a dragon with with J.K. Rowling style gitu ya. Dia kan nulis gini, mikir dulu. Terus dia kayak satu kata mengikuti kata yang lainnya. Maksudnya sebenarnya gini, dia tuh punya banyak banget kumpulan teks di mana dia secara statistik melihat kemunculan satu kata terkait dengan kata-kata yang udah ada gitu, kebayang nggak? Jadi kalau udah ada in, kira-kira apa ya? Habis the, kira-kira apa? Nah, habis in sama the biasanya apa gitu? Sama dia dikaitkan gitu. Misalnya ini apa nih keywordnya? Dragon, oke, yang terkait dragon kata-kata apa aja? Yang terkait J.K. Rowling apa aja gitu. Nah,
si ChatGPT itu punya di background-nya tuh punya banyak banget. Wah, kalau Gian lihat ya, Kak, ini teks loh ya. Itu background-nya dia si komputasi power-nya gila-gilaan gitu. Pakai prosesor yang edan-edan gitu. Karena ini susah gitu, karena dia harus ngitung secara pakai machine learning, secara statistik harus dicek kayak gimana sesuai sama keyword-nya. Nah, kalau Gian pernah cek ya, Kak Cika waktu itu pernah dia bilang kalau nggak salah ChatGPT itu 2 tahun terakhir nggak punya datanya. Jadi dia blank. Jadi kalau ditanya tentang perang Rusia sama Ukraine, itu dia nggak bisa. Coba ya. Karena dia belum diajarin, nggak tahu kalau hari ini bisa tiba-tiba. Tapi waktu awal-awal dia belum bisa coba. Dia jawabnya biasanya diplomatis. When will the war between Russia and Ukraine end? Hmm. Lihat. Dia bilang, tuh. Dia bilang, Akhir gue September. tahu. Gue cuma sampai September 2021. Nggak tahu gue. Udah gitu dia suka bilang, gue sebagai AI language, padahal gak bisa predict, sorry gitu. Kadang Kak Cika suka bilang, mungkin nggak ya kira-kira nanti akan terjadi apa gitu ya, akan perang dunia ketiga saat apa, dia bilang gue nggak bisa jawab gitu. Tapi yang mesti kita note di sini adalah kenapa dia nggak punya data sampai sekarang, soalnya banyak datanya gitu, sedunia datanya, dan itu kan dijejelin juga nggak ada gunanya kalau nggak kita filtering mana yang penting kan. Jadi si ChatGPT ini bisa terjadi kesalahan Gian, karena dia tuh sebenarnya cuma niru kayak anak kecil aja gitu, kayak yang misalnya dia niru omongan di sinetron gitu, nggak ngerti aja, dia cuma niru. Oh, orang kalau ngomong cinta tuh biasanya aku cinta kamu, aku rindu gitu ya, yang ikut aja, tapi dia nggak tahu apa gitu. Jadi kadang-kadang kalau Kak Cika nyoba apa ya sesuatu, saya algoritma atau apa, kadang-kadang ya ngaco juga, kayak cuman berbla-bla gitu loh. Tapi kalau coding kadang-kadang oke lah, cuman nggak sebagus Copilot di GitHub. Tapi gitulah ya, ini ChatGPT. Terus satu lagi, Kak Cika mau tunjukin lagi contoh, Gian misalnya ini. Gian udah pernah coba belum Midjourney? Midjourney itu kayak gitu juga, cuman dia gambar kan. Jadi, mana Midjourney? Ini. Oh, yang gambar dari kata itu ya? Itu juga kan dia datanya gambar dia. Dia punya data banyak banget gambar. Terus orang bisa bilang gitu dengan segala apa gitu, kayak mau yang bahkan maksudnya dia kayak pusing tuh ngefilternya, kayak misalnya nudity gitu ya, saya terus kita mau gambar apalah gitu, tar ya cari ya, udah loading ya. Dia tuh ini ya, saya dia apa yang udah keluar deh gambarnya. Itu tuh berarti dia punya, oke ini deh. Nih. Teuing lah pokoknya ya. Kok dia bisa sih bikin gini? Karena dia punya data gambar. Jadi kalau AI gitu ya, machine learning, atau kalau kita punya data, si data itu kita kasihin ke dia, nanti dia akan analisis. Kalau tadi kan kata-kata ya Gian ya, maksudnya kata-kata, oke, kalau J.K. Rowling itu biasanya kalau ngomong gini lah urutannya begini-begini gitu. Kalau ini datanya adalah apa? Gambar, jadi dia bisa predik, misalnya, lu ngomongin apa sih? Oke, Traspolka bedroom design, oke, semua gambar yang terkait sama ini gitu, sama dia dianalisis secara statistik, makanya prosesinya gila-gilaan ini. Itu dia akan ngecek kalau pixel ini untuk tema ini tuh kira-kira warnanya apa kalau pixel yang lain ini gitu. Ya nanti dia akan predik itu per pixel secara umum lah ya Gian ya. Jadi kalau itu per kata, kalau ini per pixel. Jadi ini sebenarnya dia kayak merekonstruksi berdasarkan pengalaman tanda kutip dari gambar yang pernah dia lihat tanda kutip gitu, yang pernah dia tahu gitu. Walaupun nanti sebenarnya kalau dilihat di arsitekturnya itu ada kayak misalnya si GAN itu ya, generative adversarial network tuh dia bisa membuat gitu kayak saya gini, Gian udah pernah lihat ayam belum? Pernah. Gambar ayam nggak? Bisa. Terus Gian gambar ayam kan? Tapi kan nggak persis ayam kan? Kak Cika gambar ayam, pasti Gian juga gambar ayamnya pasti beda kan? Itu karena kita merekonstruksi lagi berdasarkan yang kita ingat, karena menurut kita kan ayam tuh kayaknya gini ada lancipnya terus garis. Tapi kan kalau di mesin itu kayak ngikutin pixel kan, oh bentuknya gini, habis bulat ini, habis ini panjang. Sama kayak gini. Nah, cuman kalau GAN itu gambar nih, dia ngarang saya, oh gue gambar ayam gimana gue. Ada satu lagi fungsi yang ngecek gitu. Ntar dulu dari di alam semesta ini tuh ayam nggak ada yang kakinya 4, lu ngaco nih gambarnya gitu. Ya ada 2 gitu. Jadi ada 2, sebenarnya ada 2 sistem di mana yang satu membuat gambar random, yang satu ngasih tahu.
tar. Lu random sih bener, tapi ini nggak bener. Orang misalnya jarinya harus 5 atau misalnya nggak mungkin deh kayaknya kalau ini gini backgroundnya gini secara statistik nggak pernah muncul gitu. Jadi tapi ini semakin dilatih semakin presisi gitu, makin bagus gitu. Dan orang-orang atau perusahaan-perusahaan itu udah invest untuk ngumpulin data, memproses data, nyiapin komputasinya secara software, codingnya, secara hardware, GPU, CPU, TPU, segala macam gitu ya. Jadi kalau Kak Cika nggak hafal sih, kan sebenarnya ada Midjourney, ada Stable Diffusion, ada DALL-E ya. Itu kan beda-beda tuh. Ada yang Microsoft punya, ada yang Google punya, ada yang mana gitu ya. Jadi si perusahaan-perusahaan gede ini itu mereka menguasai ini menguasai data gitu loh. Makanya Kak Cika bilang, wah gila sih kalau kita punya data kalah gitu. Karena sekarang lebih ngeri lagi. Kalau dulu kan Google yang paling punya banyak data kan. Karena semua orang nge-search dan dia ya udahlah gitu ya, crawling data. Sekarang orang udah punya mesin. Sekarang orang udah punya komputasi kayak Zuckerberg lah, si Elon Musk lah, siapapun gitu ya. Kalau mereka punya mesinnya udah di-train dari lama, dia udah lebih pintar dari orang lain dong, ngerti nggak? Kayak misalnya kita punya tentara nih, soldier, negara baru latihan 3 tahun. Lawan negara yang soldiernya udah latihan 10 tahun, kan kalah dong gitu. Kak Cika sambil cerita ya, nanti kita akan lihat kayak gini, Elon Musk itu punya ini nih, nanti kalau kita udah masuk machine learning, dia punya Neuralink. Jadi Neuralink-nya si Elon Musk dia itu bisa pasang device yang disambungin ke sel-sel otak kita gitu. Jadi kayak orang yang lumpuh, kayak tahu ini kan siapa fisikawan yang udah meninggal tuh? Aduh kok jadi lupa sih. Yang di kursi roda. Stephen Hawking. Pintar. Stephen Hawking. Itu kan dia pintar nggak bisa ngomong kan, dia segala macam paralyzed tuh. Kalau pakai ini si otaknya tuh bisa ngasih perintah ke aktuator lain gitu, kayak misalnya pikiran dia jadi ke suara, pikiran dia jadi ke misalnya ke tangan yang dibuat gitu ya, tangan robot. Jadi dia bisa menggerakkan, dia ngimplannya tuh di device, di kepala, di otak kita. Ini udah gila gitu. Dan ini kan berarti dia nanti bisa ngumpulin data pemikiran orang loh. Jadi kalau misalnya dia suka nonton Avengers gak? Itu tuh yang Hydra itu kan, tahu kan yang di bawah tanah itu, yang dia ada orang udah mati, cuman pemikirannya dia dimasukin di komputer, pas dinyalain deg itu kan, itu dia kayak hidup lagi kan, karena ya sebenarnya koneksi neuron data itu bisa ditransfer gitu. Jadi orang sekarang percaya bahwa oke, kalau lu punya data gue, personality gue tuh sebenarnya secara eksistensialisme itu eksis gitu, karena ada gue secara data gitu. Ngeri nggak sih? Nanti Kak Cika jelasin itu di machine learning ya. Pokoknya ini ngomongin data dulu. Dah, jadi ngerinya itu adalah sekarang orang ngumpulin banyak-banyakan data. Karena kalau you have data, you can rule the world. Gak punya data, ya udah lu pengambilan keputusannya salah gitu kan ya. Prediksinya salah. Terus kalau misalnya mau misalnya deteksi sesuatu salah dong. Lu nggak punya data aja, gue punya gitu. Nah sekarang yang mau Kak Cika tunjukin adalah ini terlalu kecil, kita gedein. Skala, ini Kak Cika ngambil data udah lama, tapi kita bisa bayangin lah ya kira-kira gitu. Ini populasi kita kan 7 miliar kan, ya kan? 7 miliar, 6 miliar tuh punya telepon genggam. Jadi urusan data itu udah nambah terus sih, katanya dari 2020 aja itu udah 300 kalinya dari 2005. Karena kalau Gian tahu kan kita punya World Wide Web, itu kan udah sampai Web 3 kan sekarang kan. Web 0 kok tuh zaman dulu yang orang cuma punya, gue cuma punya homepage, orang cuma baca di internet, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau sekarang sosial media udah gila. Jadi data itu seharinya tuh katanya mencapai 2,5 quintillion bytes. Maksudnya kebayang nggak sih, Kak Cika juga mikir misalnya, gila ya itu servernya YouTube, Twitter, Instagram, Amazon, Google itu nyimpen datanya segede-gede apa sih si ini ya, data centernya tuh kan mereka gede banget tuh, gak tau lah segede apa deh, segede kota kali, buat nyimpenin data usernya kan. Orang Kak Cika aja setiap hari
upload video YouTube terus mikir, dan semua orang kalau jadi konten kreator itu gila banget server YouTube buat nyimpen. Soalnya data Kak Cika hapusin gitu yang bangsa-bangsa video YouTube karena gede banget ya. Mereka udah gila lah, pokoknya data gede. Terus company itu kan punya data pasti banyak juga ya. Nggak tahu kalau kayak misalnya kemarin bank datanya di ransomware itu nggak tahu seberapa besar yang hilang atau seberapa besar secara gigabyte itu berapa banyak. Terus kayak kemarin data paspor bocor itu nggak tahu seberapa besar. Tapi kan maksudnya setiap institusi punya datanya gitu, data pegawai, data transaksi, ya kan? Itu kan kalau hilang atau kalau nggak punya storage nggak jalan. Dan datanya tuh udah segeda-geda itu, udah ukurannya tera, udah kuantillion, udah triliun gigabytes gitu. Dan semua orang udah punya cellphone. Jadi volumenya tuh udah gede banget. Nah, nanti Kak Cika juga tunjukin ke Gian ya. Ini tuh kalau buat data scientist tuh kepala pusing deh, kepala pecah. Nih karena data, forms of datanya tuh beda-beda. Ada yang video, kayak saya YouTube video. Kalau tweet mungkin bentuknya teks kan. Facebook video. Gambar. Ya. Terus TikTok video juga. Tapi ada hashtag segala macam. Terus belum sekarang saya Gian pakai nggak wearable device kayak Kak Cika pakai Mi Band nih atau misalnya pakai, Pakai iya kan, kayak iWatch. iWatch. Terus kan ada sekarang tuh ada yang kayak gini. Aduh, Kak Cika lupa ya namanya. Ada wearable device tuh baju gitu Gian. Jadi itu data lagi loh. Jadi baju bisa dipakai. Si sensornya tuh ditaruh di dalam baju itu. Jadi kita nanti punya aplikasi. Misalnya Gian suka bola gitu ya. Oh, gue pengen kayak Messi nih nendangnya gitu. Jadi nanti kalau Gian pakai baju itu, dia bisa lihat gerakan kakinya udah mirip belum sama tendangannya Messi gitu. Oh, salah. Atau kalau Kak Cika suka yoga. Jadi dia nanti tahu, oh planknya lu nggak lurus nih. Lu mau gimana? Sekarang mau pose apa? Misalnya pigeon pose. Oh, pigeon lu nggak pas nih gitu. Dia tuh bisa lihat datanya dari koordinat koordinat titik-titik dalam tubuh kita yang didetek sama sensor yang dipakai. Nah, itu kan bentuknya udah nggak tahu apa tuh. Maksudnya nggak ngerti Kak Cika apa koordinat, apa angka, apa matriks atau nggak ngerti ya. Itu kan bentuknya beda lagi. Terus misalnya gini, katakan misalnya, kita pemerintah kan sekarang pengen pakai PDU kan, pusat data apa sih istilahnya? Pokoknya pusat data, semua data tuh mau ditaruh di satu pool gitu ya. Jadi semua orang ngambil dari sana gitu. Gak boleh ada aplikasi yang bikin pool data sendiri, harus nyantol ke sana, ke Kominfo, alah ngomongnya susah. Kominfo maunya tuh kayak gue punya satu pintu nyimpen data, semua orang kalau mau data harus lewat situ. Which is good kan ya. Gian kayak saya ibu-ibu, sini duitnya ke mamahin aja, mama yang simpen gitu. Biar nggak bocor, kalau dipakai di anak-anak nanti kan dipakai beli macam-macam, ini taruh di mama aja gitu. Tapi si mama dompetnya ditaruh di sembarangan terus hilang gitu kan ya. Itu sama gitu kayak kita sekarang belum siap nyimpen data. Si data poolnya tuh bocor-bocor gitu. Jadi datanya dicuri-dicuri. Si mama tuh naruh tasnya sembarangan gitu kira-kira. Hah, itu dengan astaga gitu ya. Nah, jadi kebayang nggak misalnya gini, nih kan, Gian lihat 2011 tuh global size of data in healthcare itu 150 exabytes. Katakan pemerintah bilang, gue mau membuat data seluruh rumah sakit di Indonesia beserta penduduk. Penduduk sekarang cuma punya satu nomor KTP. Dengan nomor KTP dia bisa akses kesehatan, dia bisa akses asuransi, dia bisa bayar pajak, jadi gitu loh. Jadi nomor pajak sama itu mau disatuin semua misalnya, jadi satu identitas. Bayangin nggak Gian, kebayang nggak sih gitu ya, ngumpulin datanya gimana? Misalnya gini, rumah sakit se-Indonesia. Kalau kita datang ke pelosok, ke dokter rumah sakit yang pelosok-pelosok gitu, mereka belum ada apa-apa loh. Datanya barangkali masih ditulis di kertas kayak dokter Kak Cika dulu ya, dokter kita pakai map gitu kan, pakai kertas. Siapa nama pasiennya ditulis, datang hari ini obatnya apa, di kertas taruh di folder, taruh di lemari besi. Kebayang nggak kalau kita harus ngumpulin data, berarti kan gitu harus dimasukin dulu ke database. Udah, itu udah jenis yang memusingkan, variati kan. Udah, terus katakan misalnya, oke, ke rumah sakit yang rada tengahan kota dikit, dia masih pakai, misalnya KCI nggak tahu ya, database yang zaman dulu. Misalnya mesti pakai yang
Lotus 123 gitu misalnya atau pakai DB4 berapa, kan harus di-convert tuh. Modal nggak tuh? Maksudnya software-nya udah nggak ada nih. Hah, Hmm. terus kita gimana rekonstruksi? Itu udah. Kalau itu data itu hilang, kita kehilangan data dia selama dia eksis sampai hari ini kan, gitu. Kebayang nggak Gian? Jadi itu aja udah sakit kepala. Satu itu. Kedua, si data kan, si software-nya beda. Storage-nya Gian. Kebayang nggak misalnya kita punya data, dia nyimpennya di Gian pernah lihat gak sih disket yang 3,5 inch, ada yang 5/4 inch yang tipis gitu kan. Storage Hmm. zaman dulu lah. Oh iya, tahu. Nah, kan itu emang mau dimasukin kemana sok? Mau di mana gitu? Kalau datanya di situ, kita mau pindahin kemana? Udah nggak punya colokannya kan? Itu tuh udah headache. Jadi Kak Cika tuh suka mikir, kalau kita ngomongin apa namanya? Bentar, ya, Kak Cika balas dulu. Oke, yuk tunggu. Kita harus ngumpulin data dengan yang bentuknya beda-beda tuh udah sakit jiwa, sakit kepala. Nah, yang Kak Cika pengen cerita juga ke Gian adalah kemarin, nggak tahu Gian punya tabungan nggak sih di BSI? Kak Cika tuh punya. Punya. Astaga, kemarin gue sampai ras loh Gian, sampai Kak Cika tuh tabungan anak-anak kan di situ. Hmm. Apa? Ransomware gitu kan, langsung deng 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 deng, terus kan orang gue nggak bisa ambil dari ATM, gue nggak bisa pakai aplikasi. Kak Cika kan pucet tuh, aduh duit gimana nih gitu kan. Wah ini orang ransomware mah nggak akan selamat nih urusannya gitu kan. Ya udah, sama Kak Cika dipindahin tuh ke BCA nggak bisa, tapi pakai aplikasi masih bisa tuh. Terus beberapa maksudnya tabungan deposito nggak bisa cair, udah geger lah pokoknya itu ya udah. Tahu nggak kenapa terjadi gitu? Karena gini, Bank Indonesia aja itu kan harus ada standarnya tuh. Harus ada standar. Misalnya lu harus backup. Jadi deh kalau misalnya data kita di ransomware, ya udah deh gitu. Gak mungkin dong kita bayar tagihan, misalnya bayar tebusan 5 miliar, sama dia nggak dikasih passwordnya kan. Ransomware itu kan di encrypt, ya lu harus bayar, gue kasih password ya. Padahal kalau bayar gak dikasih. Jadi harus punya backup kan, Gian. Itu kan data. Kebayang nggak data di bank itu berapa besar? Dia harus di backup sesering mungkin gitu. Karena kalau misalnya tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba banjir, atau sistemnya down, atau di ransomware, kita paling nggak bisa recover dari backup. Dan itu harus storage kan. Dan itu harus dipikirin. Misalnya kayak kita backup, gue mau backup, naruh file. Filenya di mana? Taruh di flash disk. Flash disknya hilang, ya hilang gitu. Atau nitip di teman, temennya lupa. Ditaruh di folder mana. Atau dia ngeformat ulang, datanya hilang. Nah, si bank ini tuh juga harus punya mekanisme recovery dari disaster gitu. Nah, kemarin tuh emang disaster. Jadi gini, Gian, Kak Cika cerita nih urusan data doang. Si data itu banyak. Harus ada mekanisme backup. Tampaknya tidak terjadi karena ke backup data tuh tidak mudah, storage-nya pun tidak mudah. Kalau misalnya kita punya data ya udah, misalnya ya udah data gue di ransom terserah lo, gue mah recover lagi aja gitu. Jadi kita keluarin lagi data yang backup, terus kita running lagi kan, bisa running lagi. Nah, ternyata perbankan di Indonesia standarnya itu nggak sama, padahal harus ada security standar juga. Kalau gampangnya gini Dian, kalau di satu perusahaan kita punya OS atau network, kemudian ada satu PC ya atau laptop yang OS-nya tuh jadul, itu tuh jadi vulnerable. Kayak misalnya teman Kak Cika pernah lihat ya di YouTube atau di mana gitu, dia bilang kata hacker itu, gue kalau lihat sistem ya, mau itu bank, mau itu sekolah, mau itu apapun, kalau ada komputer pakai Windows 7 tersambung di network itu, gak usah, itu merem aja, dia bilang, gue bisa ngebobol langsung gitu. Dia bisa langsung masuk ke jaringan itu kalau ada Windows 7. Karena OS lama itu tuh lemah, jadi dia vulnerable, bisa dia port, ada portnya lah, atau misalnya aplikasinya apalah, atau misalnya transfer filenya kenapa gitu loh. Itu kan data yang misalnya mampus nggak lo. Nah, bank-bank itu nggak sama tuh standarnya, OS-nya nggak sama, software-nya nggak sama. Nah, mereka tuh cenderung kayak misalnya, aduh ada satu misalnya operator nih, operator ini suka masukin gaji pegawai misalnya, tapi dia pakai database lama, database jadul tahun 80-an. Mas, tapi kalau misalnya mau dimigrasiin nih ke database yang lebih baru, itu effortnya besar karena nggak bisa putus gitu. Kayak misalnya saham itu kan kalau kita shifting mati gitu kan nggak bisa kan, saham tuh nggak boleh putus kan, sistemnya nggak boleh down.
Jadi susah gitu mereka secara operasional, aduh kalau mau upgrade masa sistemnya down sih? Nanti marah-marah lagi orang-orang nggak gajian gitu kan ya. Jadi mereka akhirnya udah karena software lama, pakai komputer lama. Karena komputer lama, pakai OS lama. Nah itu terima kasih banget tuh. Jadi si datanya udah jadul, OS-nya lama, vulnerable, secara data dia nggak bisa di-aggregate sama yang ada, secara security dia membahayakan keseluruhan perusahaan. Nah jadi urusan data nih, wah kompleks. Jadi Kak Cika tuh sebenarnya mikir, Indonesia tuh sebenarnya kurang jagoan data scientist sama data security sih. Kalau misalnya tiba-tiba Gian bilang, Kak, Gian memang kayaknya gue di manajemen sumber daya air gitu ya misalnya, tapi gue pengen jadi ahli security, nggak apa-apa Gian, nanti S2-nya security aja. Kita teh butuh data teh bocor-bocor, udah stres ketika kemarin data paspor bocor juga kan. Nah itu gara-gara ini juga gitu, variasi data, sistem, network dan lain sebagainya. Nah, ngomongin balik lagi ke data ya. Nah, balik lagi ke data. Nah, si data itu sebenarnya karena dia tahu kan tadi kayak misalnya, orang nge-backup data aja nggak becus gitu kan ya. Kadang-kadang orang ngupdate data juga atau memproses data itu kadang terlambat karena si data itu nggak sebentar gitu kalau mau kita proses. Nah, jadi di sini dibilang 1 dari 3 business leader itu nggak suka pakai data scientist gitu. Dia nggak percaya. Gian tahu ini nggak? Warren Buffett. Enggak. Buffett itu dia tuh investor, dia tuh punya intuisi ya. Jadi dia bisa lihat gitu. Dia baca koran. Saking jagonya. Dia bisa prediksi misalnya, kalau misalnya ada perang Rusia atau misalnya pas lagi ada US election atau misalnya ada tsunami di mana, itu dia bisa prediction misalnya saham ini bakal naik, saham ini bakal turun. Jadi si Warren Buffett itu businessman yang sangat jago ngambil keputusan, dia di kepalanya dia tuh udah ada statistik edan gitu ya. Nah, orang-orang seperti Warren Buffett itu nggak akan percaya sistem kayak kita gitu, kayak kita bikin data science atau machine learning, karena dia lebih percaya intuisi manusia. Which is benar juga gitu, karena lihat poor data quality cost di US economy around 3,1 triliun. Triliun itu berarti kalau gimana sih? Kalau million juta, kalau triliun Miliar. miliar ya. 3,1 Miliar. miliar. Pintar. Miliar dolar setahun gara-gara salah prediksi. Jadi seperti Kak Cika bilang, datanya banyak, tapi kita nggak bisa makainya, ya stupid aja gitu. Makanya processing data, makanya Kak Cika pengen ngajarin Gian juga machine learning, karena ini tuh tight and coupling lah gitu, deket banget lah gitu ya. Nah, jadi banyak ke data-data kotor, data-data yang nggak dipakai, data-data yang nggak perlu. Itu tuh ribet banget kebersihannya Gian, nanti Kak Cika tunjukin. Headache gitu. Tapi ini kerjaan yang sangat bagus tuh. Kalau misalnya Gian lihat ya, lihat deh, ini tahun 2005 aja pekerjaan itu banyak sekali membutuhkan data scientist. Data scientist itu dicari karena kalau ada data nggak ada science-nya, jadi kerjaan itu seksi. Jadi kalau kata Kak Cika, kerjaan yang bakalan survive dengan adanya AI. Kan AI sekarang udah take over kerjaan kita tuh. Misalnya kayak, programmer bakal diganti sama ChatGPT. Ya deh, sok gitu kan. Artis bakal diambil take over sama Midjourney. Ya udah sok lah. Penulis juga take over sama ChatGPT. Scriptwriter, apalagi bikin segala macam itu ya. Bahkan katakan model atau desainer itu bisa diganti sama ChatGPT loh. Jadi si ChatGPT itu kan bisa kayak, udah bikin aja model Gucci gitu, dia tahu kan secara referensi Gucci gimana misalnya gitu ya, Dolce Gabbana gimana gitu lah pokoknya. Itu bisa di take over, tapi sebenarnya menurut Kak Cika, orang masih lebih survive gitu. Dia kalau kita bisa data science, 1 data science, 2 machine learning, 3 apa? Security. Security yang kata tadi Kak Cika bilang ya, jago kayak gitu tuh harus ada. 4 IoT ya. Jadi kayak Internet of Things. Sebenarnya ada hubungannya sama Gian juga. Kayak Gian misalnya ngumpulin data sensor di air, sensor di perairan, sensor ke apa saja, air, kebersihan air, kualitas air, apalagi tuh ya. Itu tuh IoT juga. Nah, kebayang nggak? Jadi satu lagi yang memusingkan dari data
itu adalah kecepatannya karena dia berubah-berubah terus. Udah gitu kayak saja saham tuh setiap trading session tuh 1 tera. Udah gitu sekarang ada mobil yang auto driving kan, self driving cars. Itu sensornya semobil itu 100 sensor loh. Ada sensor bensin, tekanan udara batnya, kecepatannya, arah, terus koordinat, terus suhu apanya, itu pembakarannya. Dan nggak itu taruh di mana dan itu ada di mana-mana, itu satelit di mana-mana, data selawar-selor dan itu update terus kan. Dan semua orang kalau dilihat di kita 2016 aja ada 2,5 connection per person on earth. Artinya setiap orang itu terkoneksi 2,5. Jadi setidaknya dia terkoneksi di tabletnya, di handphonenya, di laptopnya, ya nggak sih? Di wearable device-nya. Mampus nggak tuh data segitu banyak? Emang mau dipakai semua? Nah, sebenarnya yang membuat gara-gara itu adalah kalau zaman KCK dulu sih gara-gara ini ya, ada internet. Kalau kita lihat zaman dulu tuh data sedikit aja, tapi begitu ada mulai jaringan nih, ada client server, mulai nih. Kalau mainframe kan cuma oke, satu komputer gede, semua ditaruh di situ, semua diinstal di situ, semua dijalanin di situ. Terus mulai ada client server. Oh, ada server, kliennya minta, tolong server dong, hitungin ini dong, apa kek gitu. Itu mulai jadi data sliweran. Mulai ada internet, makin nih sliweran. Mulai ada sosial media, semakin edan gitu ya. Sekarang orang nge-tweet lah, Facebook lah, alah WhatsApp segala macem, komen apa, like, segala macem retweet apa. Udah gila gitu ya. Jadi data banyak banget. Nah, sebenarnya si data ini makanya ini tuh sekarang kita cari ya. Sebenarnya kalau Gian sekarang semester berapa sih, Gian? Semester 3 baru mau masuk. Kita curi start, Gian. Sebenarnya kalau saya Gian sekarang bisa sambil menghayal dari kuliah yang Gian udah dapet ya. Kita bisa bikin tugas akhir dari topiknya Gian sih. Karena ya setidaknya mungkin nggak sekarang, tapi mungkin Gian udah, oh gue ngerti lah data science, oh gue ngerti codingnya. Tugas-tugas Gian kerjain gitu ya. Gian bisa bikin sesuatu yang kira-kira bisa tugas akhir. Ini implementasi ya big data, itu kan di komunikasi udah jelas ya. Orang pakai device, kita bisa analisis perilaku orang loh. Kayak makanya dulu kita pakai Peduli Lindungi, orang tuh sebenarnya agak keberatan karena ada data kita kan, maksudnya data privacy, contohnya posisi, terus lu ketemu siapa gitu kan, mereka pakai Peduli Lindungi kan pakai Bluetooth. Jadi kayak kalau ketika ketemu Gian, si Peduli Lindungi kita tuh saling tahu gitu. Oh, lu ketemu Gian ya, lu ketemu siapa ya? Nanti kalau saya salah satu kena COVID, wah lu kemarin nularin dia tuh gitu kan. Itu sebenarnya IoT tuh gitu. Jadi bisa buat kesehatan, bisa buat terorisme, bisa buat udah segala macam deh ya gitu ya. Kesehatan udah jelas, medical kesehatan, data misalnya penyebaran penyakit, perilaku, kayak misalnya gini. Gian lihat gak kemarin katanya di Indonesia Timur itu banyak ikan, tapi anak-anaknya stunting gitu. Ternyata gaya hidupnya yang membuat gitu. Mereka tuh punya ikan nggak dimakan, ikannya dijual, terus dia beli Supermie, Indomie. Jadi anak-anaknya konten. Padahal kalau dia makan ikan tiap hari malah lebih pintar dari orang kota gitu yang kena polusi melulu gitu. Jadi si data ini kalau kita punya datanya, bisa kita analisis tuh behavior. Buat industrial, misalnya kita punya pabrik Amazon deh gitu ya, atau apapun deh bisnis gede. Itu tuh kalau kita punya data sensor, kita bisa tahu misalnya, oh pabrik gue yang ini kok produktivitasnya turun, kenapa ya? Oh ada mesin yang mati, atau oh di sini ada bottleneck-nya, misalnya pas packaging dia lama tuh, jadi semua nunggu nih. Oh gue bisa improve lagi gitu ya. Jadi dengan sensor, data, itu tuh sebenarnya membantu kita memperbaiki kinerja sistem dimanapun implementasinya. Untuk mobil juga, untuk penjualan juga. Kayak misalnya kita lihat, oke, gue jualan, atau saya Shopee nih, misalnya apa, marketplace lah, Shopee, Tokopedia lah, Alibaba, apapun, dia kan pasti ngumpulin data tuh, kayak misalnya, oh demografi pelanggan gue kayak gimana, penjual gue kayak gimana, variasi kayak komoditinya kayak gimana, behavior belinya gimana, apakah
ada peak-nya di setiap minggu, ada peak-nya di tahunan atau gimana gitu ya. Jadi big data itu very useful untuk semua. Nah, Kak Cika gak tahu di bidangnya Gian ada big data sebelah mana. Kalau di Kak Cika udah jelas big data-nya adalah sosial media dan sensor. Kayak misalnya Kak Cika punya sensor, gue pengen bikin, bisa perikanan nih, mau cari sensor pasang ya, yang mendeteksi apakah ikan udah lapar atau belum gitu. Itu kan kalau kita pasang seluruh Indonesia, modar tuh baca sensornya. Oh iya, mau baca yang mana? Misalnya katakan gini Gian, kita mau tahu nih bencana alam. Berarti kan misalnya kita, gue mau tahu bencana tuh dari ketinggian air laut nih, pasang sensor kan semua. Mau tahu banjir, pasang sensor juga kan, sungai kayak apa segala macam. Itu gimana bacanya? Kalau sensornya ada 1000, berarti harus dibaca semua kan? Terus kalau misalnya kata yang 1000, yang satu ini, yang satu itu, kita baca yang mana? Oh, mayoritasnya. Oke. 1000 tuh berarti tersebar. Berarti kalau misalnya di satu sungai harus berapa sensornya? Terus ngitungnya gimana? Tahu bahwa posisinya di situ gimana? Oh, itu big data banget gitu. Oke, dah. Itu ngomongin data. Jadi itu sekarang minum dulu. Itu baru ngomongin data doang. Sekarang kita masuk ke bidang kita. Cie. Kan kalian suka coding nih. Data science. Data science itu adalah hubungan 3 ini. Pada saat kita bisa coding, computer science, ya. Pada saat kita bisa matematika dan statistik, kemudian ada bisnisnya, itu menjadi data science. Jadi kalau misalnya kita cuma bisa coding aja, sama bisa matematik sama statistik, itu jadinya cuma machine learning aja. Sebenarnya kan machine learning itu adalah statistik. Sebenarnya background-nya dia tuh statistik aja gitu. Bentar dulu. Apa nih? Tunggu sebentar ya. Apa ini tadi? Ada notification tapi kok gak ada. Di mana? Kok nggak masuk? Di mana notification-nya? Oi. Tunggu bentar. Oh. Oke, bentar Gian, bentar tunggu. Berhenti. Oke. Berhenti. Oke, nah, jadi machine learning itu background-nya ada statistik. Nah, sekarang kalau kita cuma punya machine learning, kan nggak ngapa-ngapain ya. Maksudnya kayak Cika juga, gue bisa coding, gue ngerti machine learning, ngajarin machine learning, tapi nggak ada yang dioprek. Nah, itulah saat Kak Cika ketemu Gian sama Bita tuh. Bita kan biologi. Nah, kalau Bita kan biologi kayak misalnya gini, kebayang nggak sih Gian? Dengan machine learning tuh kita bisa, kalau di biologi ya, biologi kan ada yang namanya DNA sequence. Kan setiap orang punya DNA kan, kayak misalnya sequence-nya GCAP bla bla. Nah, dari susunan sequence itu tuh kita bisa lihat nih orang bakal sakit atau enggak, nih orang appearance-nya kayak gimana, nih orang traits-nya kayak gimana. Terus kita bisa lihat juga misalnya ini orang atau gorila atau tanaman atau mamalia atau apa gitu loh ya. Jadi si domains atau business knowledge itu tuh adalah yang sesuatu yang mau kita pakai sekarang. Nah, Kak Cika tuh akan kasih Gian contoh-contoh. But at the end, Kak Cika tuh pengen Gian kita akan cari kasus yang ke topiknya Gian gitu. Oh, gue pengen tahu karena Kak Cika juga pengen learning itu gitu. Jadi tiga bidang ini itu harus ada.
Makanya kalau mahasiswa tell you Kak Cika suka nanya kan, Bu, kalau nggak suka matematik, belajar machine learning bisa nggak? Terus Kak Cika bilang, kamu suka coding nggak? Kalau suka ada yang suka coding tapi matematiknya jelek kan. Tapi biasanya kalau suka coding, itu matematikanya biasanya bagus karena logiknya bagus. Nah, kalau mau belajar machine learning, nggak suka matematik, nggak bisa gitu. Tapi itu punya kalau nggak ada domainnya atau bisnisnya juga nggak bisa gitu. Udah ya. Hmm. Nah, kita tuh codingnya sekarang pakai Python. Gian udah pernah nyoba pakai Python? Python belum kayaknya. Python itu bagus lah kalau gitu. Nggak apa-apa. CSS pernah. CSS iya. Oke, CSS pernah ya. Oke. Nah, Python itu is the language lah kalau kata Kak Cika. Kak Cika tuh dari dulu udah pakai C, C++, Assembly, Pascal, Basic. Zaman dulu loh ya, Java, apa HTML, CSS, PHP lah. Begitu ketemu Python, nggak mau ngapa-ngapain lagi karena dia tuh gampang dipelajari ya. Jadi kita coba pakai bahasa Python dulu gitu ya, untuk ngoprek. Nanti Kak Cika kita pelan-pelan aja Pythonnya, tapi nanti Kak Cika tapi ini intuitif gitu. Jadi bahasa yang dia tuh useful lah kalau dibilang kayak pisau kayak pisau Swiss lah gitu. Pisau lipat gitu yang segala ada gunting, obeng segala macamnya ada gitu. Nah, itu adalah Python. Kenapa? Karena dia useful gitu ya. Si Python ini tuh bahasa pemrograman yang mudah dipelajari lah. Nah, kalau di data science itu saingannya Python tuh namanya R. Nah, teman-teman Kak Cika yang orang-orang statistik gitu ya, orang sains kayak matematik, fisika, astronomi, itu dia pakainya R. Jadi ada satu bahasa pemrograman ya, dia namanya R, di mana dia tuh emang buat ngunyah data-data yang gede gitu. Jadi kayak kalau misalnya biologi saya gitu ya, DNA sequencing tuh, DNA-nya banyak banget gitu ya. Panjang banget rantainya, wah udah nggak tahu apa gitu. Atau dia nganalisis mikroba atau pertumbuhan virus atau apa namanya suatu apalah di media tertentu gitu ya, datanya banyak. Kalau kayak si Sulung nih, dia kan di astronomi ITB tuh. Datanya dia tuh apa coba? Datanya dia tuh gede-gede banget itu tuh. Misalnya data matahari, planet gitu. Yang gede-gede gitu, maksudnya magnitude-nya banyak gitu yang, hah? Terus puluhan ratusan tahun gitu yang misalnya gini, coba buat simulasi pergerakan planet untuk 20 tahun ke depan. Dan hitung-hitungnya gimana gitu ya. Jadi R ini itu banyak dipakai untuk processing data-data gede yang arahnya science. Python itu lebih kayak kita nih orang-orang engineer gitu yang lebih generik gitu yang bukan science lah yang nah, jadi si Python tuh mulai populer ngalahin si R ini gitu ya. Nah, jadi Python kita tuh pakai Python nih ceritanya. Nah, implementasi buat big data itu kalau yang Kak Cika pernah coba itu social network analysis. Jadi kayak kita crawling data yuk dari Twitter. Terus kita cari misalnya, oh orang tuh lagi trending apa sih sekarang? Misalnya lagi ngomongin apa sih mereka? Atau misalnya kita mau lihat nih, orang kalau ngomongin Anies, ngomongin apa? Banyakan yang ngomongin Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau Pak siapa gitu ya. Itu kan social network analysis ya. Atau kayak orang tuh lagi ngeributin apa sih? Terus Internet of Things juga oke, AI juga oke. Jadi implementasinya untuk big data banyak. Nah, sekarang Kak Cika mau nunjukin ini ke Gian. Ini. Nah, ini. Nah, Python untuk data science. Oke, Kak Cika tunjukin ya contoh. Ini contoh data yang beda-beda. Ini. Kak Cika bilang kan tadi ya kalau ini tuh datanya masih cemen nih. Cuman berapa? Cuman 8. Ini cuma 8 datanya dan ini formatnya TXT. Jadi kebayang nggak Gian misalnya disuruh coba ya kamu ngumpulin data deh, data kebutuhan air di daerah mana gitu ya. Terus datanya beda-beda, ada yang pakai TXT, ada yang pakai JSON, ada yang di Excel, ada yang di SQL. Udah pusing. Nah, ini salah satu bentuknya adalah TXT. Nah,
Di dalam di Python itu tuh dia punya library yang namanya Pandas. Jadi ini Kak coba tunjukin dulu deh di sini. Jadi harusnya ini dulu malah. Jadi nanti kalau kita pakai Python ya, Gian, ada library-library yang kita bisa gunakan untuk memproses data. NumPy itu NumPython itu digunakan untuk perhitungan matematik kayak misalnya ngitung pangkat, akar, matriks. Udah lah, pokoknya numeric computation pakai NumPy. Terus yang tadi Kak Cika bilang visualisasi, kalau di Python ada namanya matplotlib. Jadi dia bisa nanti ngeplot gambar, ngeplot bentuknya bar gitu ya, atau bentuknya apa grafik garis atau berbentuk pie dan lain sebagainya. Terus ada yang namanya Pandas. Pandas itu Python data structure gitu ya. Jadi dia tuh akan membuat data. Nah, si data yang kita punya itu jadi berstruktur, jadi bagus gitu. Terus ada Scikit, ScienceKit gitu. Itu untuk science lah, kayak machine learning juga ada di Scikit. Nah, Bokeh sama Seaborn itu adalah visualisasi yang lebih bagus daripada Matplotlib. Jadi kalau misalnya kita mau misalnya, oh warnanya lebih bagus, visualisasinya lebih halus, lebih hebat, kita pakai itu. Dan dari itulah ya, pokoknya tuh sama library-nya Python ada itu. Nah, di sini kita pakai Pandas nih yang tadi Kak Cika bilang. Jadi si data ini tuh kita rubah berbentuk jadi strukturnya Python, pakai data strukturnya Python. Jadi setelah kita rubah gitu ya, pas kita print, dia bentuknya jadi lebih rapi. Nah, kalau udah rapi, maksudnya kita jadi bisa manggil, gue mau kolom ini, gue mau kolom baris ini, kolom ini. Gue mau 5 kolom pertama. Gue mau rename. Gue mau hapus yang nilainya di bawah sekian gitu ya. Itu kalau udah, soalnya gini, kalau bentuknya teks kayak gini kan nggak mungkin ya diedit satu-satu pakai diketik gitu kan ya. Kalaupun kita pindahin ke Excel juga ribet tahu Gian, karena ya di Excel juga susah mau di search, mau pakai mau ngodingnya pakai makro kan enggak gitu. Tapi kalau udah masuk ke Python, kita bisa baca rows tertentu, kolom tertentu, kolom dan baris tertentu gitu ya, range tertentu gitu. Atau kita juga bisa proses data lain kayak tadi teks, sekarang JSON. Nah, itu tuh cara prosesnya tuh beda-beda tuh. Dan itu bisa kita atur kalau kita pakai Python tuh kita bisa baca gitu. Nah, visualization nanti lah ya. Kak Cika mau tunjukin dulu ke Gian sekarang. Tapi lupa taruh collab ya namanya contoh ya. Aduh, contoh yang datanya banyak itu di mana ya? Tunggu ya, sabar. Soalnya Kak Cika banyak. Di sini ada nggak ya? Nah, ini. Tunggu. Sabar ya. Kak Cika cari dulu ya Gian ya. Soalnya Kak Cika punya Google Colab itu. Hah? Mak, udah nggak ada. Punya Google Colab tuh banyak. Ininya sih. SketchUp lah biasa. Bentar ya, kita coba cari contoh open crawling apa ya yang ada aja deh. Twitter calling or IG aja IG. Ini implementasi sosial media ya. Ini coba crawling juga, tapi Twitter. Oh, akses denied ya. Emang gue jadi siapa sih sekarang? Oh, siapa dong? Ini harusnya. Ya Allah ya Rasulullah. Nah, oke. Nih ya, kita tunggu. Oh, tenang. Nah, nanti kita ngopernya pakai ini Gian, pakai Google Colab aja, ntar ya. Wah, tapi ini error.
Eh, Oke. Ini Kak Cika kasih contoh 2 ya. Aku udah keluar nggak ya word cloud-nya ya? Ntar Kak Cika cek dulu. Oh, word cloud-nya keluar bagus. Oke, bisa. Udah ya, ini dulu. Ini Instagram, ini Twitter. Kak Cika mau nunjukin data sekarang. Sorry. Jadi gini, kalau kita mau ngumpulin data, paling gampang itu sebenarnya tergantung kebutuhan kita ya. Misalnya Gian mau deteksi pakai machine learning atau ngumpulin data kemacetan. Nah, pertanyaannya kan misalnya Gian tahu data kemacetan dari mana? Misalnya tahunya macet gimana? Dari Google Maps. Nah, Google Maps dari mana tahunya dia itu macet atau enggak? Dari data Dari data apa berarti? usernya yang lagi di Iya, sana. bener data user ya. Kan misalnya kita oke, saya ke Google Maps ya, bener juga. Google Maps itu kan dia Google Maps ya. Misalnya kita bisa lihat ya dari mana ke mana itu dia macet. Sebenarnya kan dia baca usernya GPS-nya gimana gitu kan ya. Terus dia lihat dia ada di mana gitu. Kalau dia banyak berarti di situ macet gitu kan, benar nggak? Berarti yang dia simpan datanya apa? Koordinat kan? Benar nggak? Kalau misalnya saya Kak Cika, koordinatnya si Google lihat oh oke, lu nyala ya location lo koordinatnya di sini, Gian koordinatnya di sini, terus ada orang lain koordinatnya di sini, oh ini banyak orang nih di sini gitu kan ya. Nah berarti itu macet gitu kan, berarti datasetnya, misalnya kita mau kemana ya, dari awal misalnya dari mana, dari mana dong, misalnya dari ITB gitu ya, mau ke IPB gitu. Coba aja. Kan sekolahnya Gian IPB kan? Iya, IPB. Tuh kan. Nah, ini kan berarti dia bisa tahu warna-warna ini tuh kan sebenarnya dari data GPS kan. Nah, Kak Cika tuh pernah bikin aplikasi gini Gian. Jadi mau bikin sebangsa itu gitu ya. Kak Cika perlu koordinat GPS-nya Google. Nah, ngomongin data lagi. Google itu punya data semua orang, koordinatnya loh, dan perilakunya loh. Makanya waktu kita pandemi kan dia tahu misalnya, oh nih orang jadi lebih banyak di rumah, turun berapa persen, orang yang pakai mobil, apa pergerakannya gimana tuh sama dia dibaca kan. Nah, kalau Kak Cika mau bikin aplikasi, terus mau minta data ke Google, itu bayar atau harus request. Gitu ya, satu itu. Jadi, banyak hal gitu ya yang butuh data kan. Salah satu contoh kasus tuh gini, Kak Cika pernah disuruh ngasih training. Ada sebuah seorang dosen, dia ingin mengadakan riset pariwisata. Dia pengen tahu, misalnya contoh lah ya, IG ya. Misalnya kita mau cari, misalnya apa, Pangandaran gitu. Kak Cika coba ini pakai real data ya, Pangandaran. Nih, oh oke. Ini gimana ya? Gian gimana sih cara cari hashtag aja? Hashtag aja kalau di HP sih pas di enter ada. Tapi nggak tahu kalau di komputer. Tunggu, Kak mau nunjukin dulu ke Gian. Kalau di komputer beda ya. Tunggu, sabar. Berarti Kak Cika ini dulu, screen mirroring dulu. Kan ngomongin data ya, stop mirroring. Kok stop mirroring? Oke. Nah ya, apa IG? Gimana caranya cari? Misalnya apa? Tinggal cari aja. Pangandaran misalnya. Oh Yang gini paling sih? atas diklik. Oh Udah. iya, ini teks ya. Hah? Iya benar-benar. Kan kalau misalnya kita mau misalnya Kak Cika mau tahu ya. Oke, gue pengen tahu nih Pangandaran tuh masih terkenal nggak ya? Gue pengen tahu orang ngomongin apa aja tentang Pangandaran. Soalnya kalau bagus mau invest nih misalnya, ya berarti kan postingnya ini kan yang terkait Pangandaran kan? Ini top postnya kan yang ada. Nah, si post Pangandaran ini, misalnya ini, terus kan Kak Cika pasti lihat ininya kan? Boleh nggak usah nyanyi nggak Mas? Oke, ya udah. Kalau Kak Cika lihat ininya kan di sini,
ada info Pangandaran, Pantai Pangandaran Beach kan. Terus kan nanti yang dilihat gak kerasa udah mau weekend lagi gitu kan ya. Oke, ini bisa kita ambil. Terus misalnya ini, Wingday Pangandaran Biker, Run to Golden Wingday. Oke, yang ini. Selamat pagi dari Madasari. Pandai satu hari ini mulai hits bla 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 gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya data ini tuh bisa kita kumpulin, Gian. Jadi kita bisa tahu misalnya, oke, terkait hashtag ini, apakah orang itu suka nggak sih sama Pangandaran gitu? Dia suka nggak sama 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 hashtag itu tuh kesannya apa? Nah, Kak Cika tuh pernah crawling data untuk menganalisis itu. Problemnya tuh gini, jadi seringkali orang tuh pakai hashtag Pangandaran tapi bukan Pangandaran gitu. Ingat nggak, Gian ingat nggak ya waktu anaknya Ridwan Kamil hilang? Iya, ingat. Itu kan di Twitter sama Instagram kan banyak tuh. Tapi ada orang yang jualan celana, jualan apa di Twitter terus hashtagnya Ariel gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai data scientist nge-crawl data, kita kan cuma mau yang hashtagnya Ariel aja gitu. Maksudnya ya udah Ariel berarti apa nih udah ditemukan hari ke-7 atau apa kan ya. Tapi kalau jadi ada jualan celana, jualan skincare kan jadi kacau gitu. Itu tuh yang Kak Cika bilang sebagai ini apa namanya data yang nggak pasti gitu. Karena dia nggak relevan. Nah itu ya oke. Nah cari data itu susah, harus scrolling. Nah zaman dulu data IG itu kayak gini, Dian. Modern nggak kalau dulu? Gian mampu kalau suruh proses data kayak gini. Jadi Kak Cika tuh gini, dulu, ya Kak Cika cerita dulu, Kak Cika ceritain dulu. Jadi zaman dulu kala, waktu zamannya IG belum dibeli sama Zuckerberg, dibeli sama Facebook. Itu tuh kita bisa ngambil data dia dari internet. Sorry, ini Kak Cika buka. Jadi kok jadi gini sih? Kita bisa buka itu dari browser. Jadi Kak Cika bisa buka berdasarkan hashtag tertentu, terus dapat ini. Soalnya itu lebih gampang daripada Kak Cika datang ke Instagram, terus baca satu-satu gini. Ini crawlingnya lebih susah, walaupun sekarang bisa ya namanya pakai Selenium atau apa, itu bisa. Jadi kita bisa ngambil data dari Instagram, kita crawl datanya, kita bersihin, kita analisis, kita hitung. Tapi kalau misalnya ngambil dari ini, ke datanya kayak gini, kebayang nggak? Terus dari sini, itu Kak Cika tuh hashtagnya Captain America. Lupa deh, ini Thanos atau Captain America gitu ya. Nah, formatnya dia tuh GraphQL. Jadi ada format data tuh macam-macam, kan ada teks, ada JSON, ada XML, terus ini ada GraphQL. Jadi dulu tuh sebelum dibeli sama Facebook, struktur datanya Instagram tuh kayak gini. Nah, Kak Cika bikin coding nih buat ngambilin hashtag. Lihat deh. Ya, Kak Cika ngambil hashtag nih. Nih pokoknya semua yang ada hashtagnya Kak Cika ambil nih. Kak Cika ambil nih. Terus captionnya juga diambil kayak tadi kan misalnya Pangandaran, aduh pengen liburan lagi, ke Pangandaran misalnya gitu ya. Terus hashtag Pangandaran, hashtag healing, hashtag itu kita analisis per kata. Jadi kita lihat, oke, ternyata kalau orang ngomongin Pangandaran tuh kata-katanya positif gitu. Nah, untuk tahu itu positif negatif tuh nanti ada analisisnya lagi gitu ya. Jadi pakai natural language kit processing namanya. Jadi kayak oke ini kata-kata netral, positif atau negatif. Jadi kita bisa tahu oke bentuk dukungan, pengambilan keputusan atau orang gitu ya terhadap sesuatu tuh gimana. Nah, lihat ini strukturnya kayak berantakan kayak gini ya. Ini harus dibersihin dulu. Jadi kayak emoji harus dihapus. Terus simbol-simbol harus dihapus. Kita cuma maunya komen aja sama hashtag. Nah, yang jadi susah tuh sebenarnya kan dari seluruh struktur ini ya, Gian, itu sebenarnya ada ceritanya gitu. Jadi ini tuh menggambarkan, misalnya kan ini bentuknya graph. Itu kayak misalnya ini posting tuh di retweet atau repost sama siapa, di komen sama siapa, gitu, di forward kemana, gitu tuh ada keterangannya di sini gitu kayak, oh ada hashtag ini profile picture URL-nya ini, terus dia ada next page-nya bisa di swipe gitu ya, terus misalnya ada musiknya lah, terus ada apanya, itu tuh sebenarnya ada di sini semua, tapi itu harus diproses. Nah, datanya kayak begitu kan kira-kira. Codingnya yang Kak Cika lakukan adalah kayak gini.
Tapi ini udah nggak bisa Kak Cika jalanin lagi karena ini tuh oh ya Kak Cika pakai Thanos JSON ini. Iya, ini Kak Cika ngambil data ini nih Thanos JSON nih. Ini JSON nih tapi bentuknya IG data deh ya. JSON JSON Thanos ada gitu. Udah nggak ada ya sekarang. Gimana ya? Dulu Kak Cika masih punya JSON-nya. Sekarang udah nggak ada atau di mana. Nah, jadi pokoknya intinya filenya kayak gitu ya. Langkah pertama yang itu di sini tuh dibersih regex nih. Ini tuh artinya ngerubah semua simbol. Jadi simbol tuh dihapus semua. Udah gitu kata-katanya, ntar koneksi kok jelek. Oke. Terus ya, kata-kata dibuat kecil semua, terus simbol dihapusin semua. Terus apa coba Gian? Kak Cika buangin kata-kata yang kayak gini gitu. Jadi kata-kata yang nggak perlu kayak misalnya kata sambung, oleh, dengan, dan, atau gitu ya. Itu dihapus-hapusin tuh. Itu harus kita hapusin. Nah, nanti baru kita hitung kemunculannya. Jadi ini dari yang tadi itu, ini Kak Cika coba ambil kata-kata, semua kata yang bukan simbol, semua huruf kecil, dilihat aja kemunculannya gitu. Jadi paling enggak dari semua data yang diambil, itu yang sering muncul apa? Nah, ini tuh sebenarnya nggak usah ya si count ini, tapi dari semua data yang Kak Cika lihat tuh Thanos itu paling sering disebut. Ini pas zaman Endgame tuh. Thanos paling sering disebut, Marvel, habis itu Infinity, baru Avengers. Iron Man lebih populer dari Spider-Man, Thor sesudahnya, Captain America di bawahnya, Black Panther di bawahnya lagi gitu ya. Doctor Strange juga nggak banyak yang nyebut, Black Widow di bawah gitu, di bawah lagi Tony Stark dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kembali ya, kembali nih, Gian, data yang Kak Cika punya, nah ini kan seperti yang tadi Kak Cika jelasin di sini, di sini bahwa si datanya tuh relevan atau enggak gitu. Masalahnya data Kak Cika itu zaman dulu pas Thanos ya, terus Kak Cika nggak tahu itu teh hari apa gitu. Iya kan mungkin ada data yang lebih yang penting yang kelewat kan. Jadi sebenarnya ini nih si veracity ini yang nggak tahu gitu. Karena bisa nggak konsisten, bisa juga nggak update. Nah, dengan data yang Kak Cika punya ini, kita tuh sebenarnya juga nggak bisa sembarang kayak saya, gue mau sampling data, misalnya kenalan sama orang. Terus kita cuma kenal dia seminggu. Dari seminggu itu kita lihat dia suka telat gitu misalnya. Kadang-kadang kita nggak bisa ngejudge dia, nih emang orangnya malesan gitu ya. Barangkali mungkin dari seminggu itu dia emang pas kebetulan ada keluarga yang lagi sakit atau pas lagi macet, jadi dia selalu datang terlambat. Nah, rentang dari sampling ini gitu ya, entah itu sampling kemacetan, suara, apa gitu ya, kalau terlalu pendek kan nggak mewakili distribusi statistiknya tuh. Nah, si data yang Kak Cika ambil ini, itu juga nggak mewakili data mengenai Thanos kan, secara keseluruhan. Tapi kalau mau buat, misalnya buat analisis sementara aja kayak misalnya, per hari ini tuh Thanos yang paling populer, karena dia paling sering disebut. Ya boleh aja kan ngomong gitu misalnya. Dari semua tokoh Avengers, yang paling populer adalah ini, berdasarkan data dari jam sekian sampai jam sekian, kemunculan dari kata-kata itu adalah sekian. Ini tuh analisis data yang paling gampang nih, tanda kutip, tanpa memikirkan processing datanya ya, Dian ya. Paling gampang itu ngitung kemunculan gitu. Nanti yang lebih susah itu adalah menganalisis sentimennya. Jadi nanti kayak, ini kalau dia orang misalnya, wah gila bagus banget gitu. Nah itu susah tuh. Jadi gile itu lu negatif positif, tapi kok belakangnya bagus banget gitu. Terus kayak saya Kak Cika bilang, tidak suka gitu. Nah, kalau misalnya kita pisah tuh, nggak kita stem ya, kan ada akar kata gitu ya. Suka sama tidak suka itu kan beda kan, gitu. Tapi kalau kita pecah tidak sama suka, tidaknya sendiri, sukanya sendiri. Jadi kayak suka, padahal enggak, dia tuh renengnya sama tidak suka. Nah itu kan kebalik tuh, positif jadi negatif atau negatif jadi positif. Nah itu tuh ada processingnya lagi tuh di data science gitu. Itu mumet lagi lah gitu ya. Nah itu kira-kira gitu ya.
Ya, nah itu satu. Jadi si data processing tuh kayak gitu. Kak Cika bisa count dia gitu ya. Terus Kak Cika bisa apa namanya visualisasi gitu dan lain sebagainya. Ini nggak lengkap sih waktu itu codingnya Kak Cika tuh sampai dapat grafik kok kalau nggak salah. Tapi ini kira-kira gitu lah ya, kita bisa sorting dan print kata-kata yang sering muncul dari data yang kita crawling. Nah, ini sekarang dipakai Twitter. Kak Cika Twitter tuh waktu itu kalau nggak salah nge-tweet tentang banjir atau apa. Nah, yang tadi Kak Cika bilang, orang itu kan serebutan data. Kalau kita mau kalau misalnya kita mau ngumpulin data sendiri, mau gimana caranya? Kalau misalnya kita mau crawling ke sosial media platform, itu harus minta izin, Gian. Jadi kayak kalau misalnya ke Twitter, itu Kak Cika pasti daftar ke dia gitu. Gue mau bikin aplikasi, sama dia ditanya, lo aplikasinya buat sendirian apa buat dijual? Terus lo identitasnya apa? Ya udah, membuat apa nih si aplikasinya, education atau apa-apa, dia tanya-tanya gitu. Nah, nanti dia akan kasih ini nih. Dia akan kasih kunci ke API-nya dia. Nah, itu tuh kayak misalnya si Twitter bilang, gue punya data, lu boleh ambil data gue, cuman gue batasin gitu. Misalnya sekali crawling cuma 20 data atau sehari cuma berapa tweet gitu ya. Itu tuh sama dia dibatasin gitu karena ya itu data gue, lu kayak tetangga aja saya, Bu, boleh nggak minta air di rumah Ibu? Boleh Bu, tapi jangan lebih dari 5 ember ya. Ya iyalah gila, masa kita mau ngasih air kita semua ke dia gitu kan, nggak mungkin gitu. Ya kayak gitu Gian. Jadi setiap platform itu bakalan minta kita akses ke API-nya dia. Ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Kayak tadi ya, misalnya Kak Cika mau tahu posisi GPS suatu device lewat Google. Itu Kak Cika harus minta API ke Google. Harus ada prosedurnya. Nanti sama dia di-approve dulu, dia kasih kuncinya. Baru kita bisa pasang, nanti kita request ke dia. Nah, itu biasanya berbayar. Jadi nanti dia bilang, oh ini cuma buat berapa user atau sekian kilobyte data atau berapa kali request gitu. Nah, juga sama, dia akan batasin. Kak Cika lupa sekarang dia harus bayar atau enggak. Cuman ini tuh harus kita punya. Ke TikTok juga mestinya ada. Ke IG juga mestinya ada gitu. Nah, jadi susahnya gathering data itu adalah ngambilin datasetnya. Nah, ini di sosial media. Kalau nanti kita mau pakai data, coba ya. Kita cek ya. Coba ya. Nah, dataset. Manajemen. Sumber. Iya, air. Gitu nggak sih? Bener nggak sih? Gini nggak sih? Perairan Bukan? sih. Gimana manajemen apa sih ngomongnya Sumber gimana? daya perairan. Sumber dayanya nyatu terus perairan. Oke, ini gimana sih? Kak Cika belajar kalian nih sekarang balik. Oke. Jadi, oke. Oke. Jadi gini nggak sih? Misalnya, oh berarti bukan perairan. Berarti sumber daya perairan. Berarti gini nggak sih Gian, kayak misalnya, oh di perairan ini tuh ada ikan gitu. Jadi bukan airnya, isi airnya. Si airnya. Oh, isi airnya ya. Ah, isi airnya. Oh, ini sumber daya ikan. Oh, ada Kak Cika bisa belajar juga. Oh ini ya. Oh. Terus tanya lagi. Oh bukan airnya, sumber daya asalnya sumber daya perairan. Tanya, berarti gimana Gian? Kalau misalnya kita mau tahu, ada danau, ada sungai, ada laut. Di dalam situ ada apa? Gimana cara taunya? Nanya 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 nelayan atau kita cari ke situ, memancing atau gimana? Nanya nelayan kayaknya. Gitu ya, gitu ya. Lihat ada yang nanya loh. Sumber daya perairan, manajemen sumber daya perairan. Oh, wah, ini berarti kelautan, berarti hubungannya sama. Oke, ntar kita masih punya waktu sedikit. Sekarang Cika mau jelasin dulu tentang ini. Kalau cerita dulu. Aduh, ntar dulu. Gibran, eh Huzaifah. Oke. Ini, Ivisaria. Ini dekat sama ini berarti.
Pernah dengar ini nggak, Gian? Hmm, belum. Ya, e-fishery ya. Tapi ini sih Kak cerita aja. Tapi perairan juga dan sumber daya air. Jadi contoh ini, e-fishery ini, CEO-nya itu namanya Mas Gibran nih. Kak Cika kenal ya, dia startup Bandung. Tapi dia udah sukses banget. Jadi dia tuh lupa, tunggu. Dia tuh anak kimia kalau nggak salah. Kimia. Ini udah nggak ngerti lah, ini udah perusahaan besar, udah gila ya. Tapi ini tuh hubungannya sama sumber daya air. Tapi budidaya ikan gitu. Aduh, mana sih kok nggak ada sih ininya. Dan dia tuh sekarang perusahaannya tuh WFA loh. Jadi dia nge-hire orang boleh kerja di mana aja, nggak usah ke kantor. Gila nih orang udah dapat pendanaan berapa seri lah. Jadi gini ceritanya, si e-fishery itu eh, awalnya dia jualan makanan. Nih si anak IPB Kimia ini tuh jualan makanan kalau nggak salah lele. Terus udah gitu dia bingung misalnya kadang-kadang tuh lelenya ukurannya beda. Susah maksudnya dapat supply dan lain sebagainya. Akhirnya dia ngecek tuh ke yang jual lele gitu ya. Dia datang ke petani-petani lele. Terus ternyata petani-petani lele itu punya tambak tuh segede-gede gini gitu, Gian. Jadi masalah mereka itu adalah mereka punya banyak kolam lele tapi nggak bisa memonitor. Nah, jadi si founder e-fishery ini membuat alat IoT gitu ya, sensor di mana dia bisa memberikan informasi tentang ikan, kapan dia lapar, terus dikasih makan secara otomatis, terus dipantau. Jadi ada dashboardnya gitu. Jadi nanti bisa lihat perkembangannya gimana gitu si ikannya gitu. Jadi ada aplikasinya, udah gila sih ini sekarang e-fishery udah gila. Itu kan bisa apa segala macam udah kayak Gojek sih ini. Tapi itu tuh sumber daya ikan, sumber daya air gitu. Jadi tapi dia pasang sensor gini. Jadi katanya ikan itu kalau udah kenyang sama udah lapar itu beda gerakannya gitu. Jadi pergerakannya kalau dia cenderung agresif tuh dia udah lapar. Nah, itu baru dikasih makan. Nah, kalau ikannya jarang dikasih makan kan mati. Kalau terlalu sering dikasih makan, itu nanti makanannya numpuk di dasar. Kalau nanti bisa aja ada balik ya, kan suka ada ngebalik tuh katanya kalau di kolam itu suka airnya kebalik itu ikannya bisa pada mati karena di bawah tuh banyak banyak sampah sisa makanan. Nah, dengan adanya sensor dia yang sederhana ini tanda kutip itu petani bisa pakai SMS tuh tadinya. Ngasih makan jam segini, bisa di schedule, bisa manual, bisa pakai sensor. Jadi lebih optimal terus bisa dimonitor juga misalnya berat badan ikannya. Karena misalnya jual ikan ke restoran untuk dimasak apa sama jual ikan ke mana untuk diapain itu beratnya beda. Jadi tuh urusannya tuh tentang ikan gitu, tentang sumber daya air. Ya ada udang juga. Sekarang ada udang, dulu enggak. Dan dia tuh sensornya dari Kak Cika mulai Prokotsuji deh jadi kita sama-sama baru bikin gitu, yang satu bikin apa, yang satu bikin apa. Dia dari sejak bikin dari tempat sampah yang gede itu sama dia dijadiin tempat pakan ikan. Jadi nanti misalnya terdeteksi sensor ikannya lapar, nanti si pemberi makannya buka tuh cetek gitu, dia ngasih makan, ditutup lagi. Terus nanti disambungin ke dashboard, ikan sudah diberi makan. Kayak gitu. Ah, itu salah satunya Gian kayak satu implementasi. Nah, tunggu. Saya baca dulu ini. Nah, kan berarti pengelolaan perairan dan perikanan serta mengembangkan pengelolaan perairan dan perikanan serta mengendalikan pemanfaatan sumber daya hayati perairan secara nasional dan lestari untuk pembangunan kerja. Pertanyaan. Gian, apakah manajemen sumber daya perairan sama pertanian? Mirip nggak? Sama manajemen sumber daya pertanian. Sama kan? Mirip-mirip, tapi Mirip kalau kan? pertanian kan yang darat. Oke, berarti kita bisa bikin prediksi loh. Asal punya datanya. Ntar Kak Cika mikir dulu ya. Tapi yang Kak Cika nggak kebayang tuh gini. Oke, brainstorming sebentar aja. Oke, Kak Cika tunjukin ya. Tunggu sebentar. Kemarin Kak Cika tuh lagi ngebimbing mahasiswa TLU. Mahasiswa TLU itu dia lagi bikin mengembangkan sistem untuk mendeteksi tinggi pohon. Nih, tapi
karena masih awal gitu ya. Nih ya, jadi dia bisa deteksi gini Gian. Kayak misalnya nih ya ada pohon kan, dia bisa deteksi pohonnya dan dia bisa deteksi tingginya pakai drone. Jadi video bisa, gambar juga bisa. Buat apa gitu? Nah, sebenarnya tadinya tuh, bentar ya, Kak Cika tunjukin ya. Ini pakai machine learning. Nih kayak gini, dia bisa bedain, oh ini pisang nih, gitu ya. Tapi ini baru deteksi aja, ini pisang, tapi dia belum tentuin tingginya. Ini palem nih, gitu ya. Tapi ini tuh sebenarnya nantinya tujuannya begini, pengen bisa, bentar, pengen bisa mendeteksi kalau di pertanian itu tuh dia ini enggak apa namanya tumbuh bener nggak? Misalnya gini, Kak Cika pengen tahu, ini misalnya Kak Cika punya perkebunan anggur. Dari pertumbuhan anggur ini kira-kira dia bakalan panen nggak? Kalau nggak bakalan panen, luas areanya berapa? Gagal panen nggak? Kalau ini gagal panen, kira-kira kekurangan nggak suplai makanan Indonesia gitu loh tadinya. Tapi kan ini baru awal ya, jadi itu loh Gian. Jadi kita tuh sebenarnya bisa punya topik yang bisa digali untuk dihubungkan dengan teknologi gitu. Nah ini lagi proses sih, ini pusing. Ini aja udah ngedeteksi pohonnya aja udah mabok kan, belum deteksi tingginya. Tapi kan nanti kayaknya kita bisa pasang satu sensor kamera aja gitu, dilihat saya kalau lah ini kok tumbuhnya pelan nih ya, kayaknya ada hama nih misalnya gitu, nggak ngerti. Karena kan kalau di pertanian pasti orang pertanian ngerti dong, saya pohon ini tuh sehat kalau warnanya gini, ini matang kalau. Terus ada juga kalau di pertanian, Gian bentar, 1 menit lagi. Kalau di pertanian itu ada yang misalnya dia udah matang warnanya beda kan. Misalnya, oh oke nih jambu atau apel warnanya beda dia udah matang. Kalau gitu, jadi nanti kita cari implementasinya di manajemen sumber daya. Oke, nah nanti nextnya Kak Cika mau ngejelasin machine learning ke Gian. Nanti setelah itu baru kita coba latihan-latihan dan mencoba mencari topik yang masuk ke topik Gian supaya jadi Gian tuh ada yang dioprek gitu. Jadi si jurusan ini tuh buat Gian bisa jadi sesuatu yang oh gue bisa oprek nih, gue bisa codingin dia gitu karena emang dibutuhkan ini. Kita tuh 70% ke laut loh kalau nggak salah. Iya kan 70% laut ya? Perairan. Mampus gak tuh? Dan kemarin katanya Indonesia tuh pengen pasang sesuatu supaya nggak diambilin sumber daya sama Cina. Kan di perbatasan tuh kan orang suka pada nyuriin sumber daya kita kan sebenarnya. Jadi sebenarnya kita kaya banget gitu kalau kita bisa kan nenek moyang kita seorang pelaut. Jadi kalau misalnya Indonesia sebenarnya kalau di pertanian sama kelautan aja diedanin kita udah nggak usah import dah kalau kata Kak Cika mah. Cuman nggak di manage aja gitu. Nah kalau bisa ini bisa di manage sama teknologi kayaknya oke banget gitu. Ya kita lihat lah harusnya ini powerful sih. Oh oke lah. Kak Cika siap belajar bersama Gian. Siap. Oke. Next. Jadi gimana Gian? Ketemu lagi kita hari apa? Berarti Rabu depan kan Kak? Rabu ya, Rabu Jumat. Mau Rabu apa mau Senin juga boleh, terserah Gian deh. Enakan Sebentar. Rabu Jumat, enakan Senin Jumat. Enakan kayaknya Senin kosong sih. Senin juga Kak Cika bisa sih jam 1 Senin. Boleh deh Senin Kak. Boleh. Udah deh Kak Cika plot ya. Kalau udah apa-apa Oke. kita ke WhatsApp ya. Oke. Oke, sorry waktunya lewat. Nggak Terima kasih apa-apa Kak, banyak, Gian. nyantai kok. Oke, makasih Kak. Ya, have a nice weekend. Makasih Kak. Aku live ya. Ya, dadah. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.